Benarkah jika ini yang membuat Jessica begitu protek dan menyembunyikan seperti apa wajah baby L sesungguhnya? Sebagai ibu yang masih baru kan masih takut kalau anaknya diculik seperti apa dan lain sebagainya, ini itu kayak di situnya lebih takut. Penculikan lah, mungkin hal itu yang dia takutin kan, banyak hal yang mungkin dia takutin dari mulai penculikan, dari mulai kenyamanan si anak, lebih ke keselamatan si anak sih mungkin yang dia pikirkan. Penculikan tuh lagi kencang banget gitu isunya di Indonesia. Yang kedua juga Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Ribut-ribut soal pembatalan pernikahan yang dilayangkan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard terhadap Jessica Iskandar yang sudah memasuki sidang perdananya hari Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nampaknya akan memanas. Pasalnya, sidang yang beragendakan mediasi ini mengalami kebuntuan lantaran Ludwig dan Jessica memilih tidak hadir. Alhasil, sidang pun ditunda hingga 26 November mendatang. Di saat Ludwig dan Jessica tidak hadir, perwakilan Gereja Yesus Sejati dan kantor catatan sipil DKI Jakarta yang juga digugat oleh Ludwig justru hadir dan siap menghadapi keberatan Ludwig sebagai penggugat. Tapi apa yang membuat kuasa hukum Ludwig tak ingin berkomentar sedikit pun pasca menjalani sidang mediasi? Maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 para berlanjut terus dahulu diwajibkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak. Mediasi sedikit banget. Sedikit banyak bang. Negara. Ini menyangkut invasi negara. Bang, kenapa? Ini kenapa nggak mau? Dan karena mediator mungkin menginginkan prinsipalnya hadir, maka mediasi ditunda sampai tanggal 26 November 2014. Hari ini hanya menanyakan untuk menghadirkan prinsipal, jadi mungkin belum ada pembahasan yang detail. Secara penggugatnya harus hadir ya, tanpa kehadiran penggugat itu prinsipalnya harus hadir ya. Kalau nggak ada kehadiran si penggugat maupun prinsipal ya dalam arti yang memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, yaitu mungkin Ludwig dan Jessica sendiri yang nantinya harus hadir. Pencatatan perkawinan itu dilakukan pertama tidak bodong, kedua atas kehadiran dari kedua belah pihak. Saksi pertama adalah dari kakak kandungnya Jessica, namanya Henry. Satu lagi dari rekannya juga namanya Shelly Wahyuni. Eksepsi dan jauh ini kami tidak bisa sampaikan terlebih dahulu karena itu menyangkut tadi kepada pembuktian. Di saat semua pihak yang merasa terusik dengan gugatan Ludwig, Jessica sendiri justru memilih menyatakan kondisi dirinya dengan memposting foto bergambar kucing yang tengah santai di media sosial miliknya. Dalam postingannya itu, Jessica memberikan keterangan, duduk pasrah menunggu sidang. Entah ini sebuah sindiran atau hanya sekedar lelucon saja, yang pasti ketidakhadiran Jessica di ruang sidang kemarin mencuatkan asumsi jika perannya sebagai ibu menyusui dari seorang bayi bernama El Barak Alexander lebih dipilih Jessica ketimbang hadir di persidangan yang bukan tidak mungkin akan membuat dirinya terpojok. Lantas, apa yang membuat Jessica belum mau membuka identitas buah hatinya yang bernama El Barak Alexander itu? Benarkah jika Jessica sengaja mengeksklusifkan buah hatinya yang
yang digadang-gadang masih mengalir darah seorang bangsawan? Dan bagaimana nasib Baby L jika gugatan Ludwig nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Anak sah itu menurut Undang-Undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Jadi walaupun ibu bapaknya bercerai, dia tetap anak sah dari pasangan yang melakukan perkawinan itu. Kalau perkawinan itu ada. Kalau tidak ada, anak itu ada hubungan perdata hanya kepada ibunya saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu, lihat pasal 26, 27 ya. Alasan pembatalan itu salah satunya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Itu intinya. Ya, itu intinya. Ya bisa jadi yang menikahkan itu bukan orang yang berwenang, ya. Bisa jadi kesalahan masalah status, masalah orangnya, bisa. Ada yang batalin. Terus gimana nasib pernikahannya? Apalagi udah terlanjur punya anak. Nasib anaknya gimana? Apakah punya bapak atau nggak punya bapak? Kalau misalnya katakanlah cerai, masih jelas ada status namanya bapak. Agak repot kalau udah seperti ini, bener nggak? Si anak, salah apa sih anak? Ujung-ujungnya anak yang jadi korban kalau udah seperti ini. Nah, bagaimana menyikapinya? Emang agak ribet kalau udah seperti ini, bener nggak? Menuntut pertanggungjawaban ke siapa? Orang misalnya dibilang batal, saya nggak pernah nikah sama kamu. Terus kenapa anak itu menuntut saya sebagai bapaknya? Udah seperti itu, otomatis tidak punya hak apapun. Karena nggak ada bukti hitam di atas putih bahwa dia adalah bapaknya. Sejak melahirkan putra tercintanya di Los Angeles, Amerika Serikat beberapa bulan lalu, kegiatan Jessica selain menjalani aktivitasnya sebagai seorang entertain, ia juga sibuk mengurus anak sematawayangnya. Hal itu terlihat dari sejumlah kebersamaan mereka dengan Baby L yang kerap ia upload di media jejaring sosial. Mulai dari berenang hingga santai bersama yang menunjukkan betapa gendutnya Baby L. Bahkan ASI yang akan diberikan pada Baby L juga tak lupa Jessica upload. Lantas mengapa ada ketakutan yang dirasakan Jessica perihal keselamatan sang anak? Benarkah jika ini yang membuat Jessica begitu protek dan menyembunyikan seperti apa wajah Baby L sesungguhnya? Sebagai ibu yang masih baru kan masih takut kalau anaknya diculik seperti apa dan lain sebagainya, ini itu kayak disitunya lebih takut. Penculikan lah, mungkin hal itu yang dia takutin kan. Banyak hal yang mungkin dia takutin, dari mulai penculikan, dari mulai kenyamanan si anak, lebih ke keselamatan si anak sih mungkin yang dia pikirkan. Penculikan tuh lagi kencang banget gitu isunya di Indonesia. Yang kedua juga kenyamanan si anaknya sendiri di kehidupan sosialnya dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak banget seorang ibu tuh berpikir lebih ke buat anaknya. Tapi makanya yang aku bilang, kecuali ibunya emang udah bekerja di entertain, ibunya bersedia untuk sorotan kamera dan sebagainya. Cuma kan anaknya enggak nih gitu. Apalagi suaminya bukan dari entertain juga. Pernah kulihat lukisan cantik. Usai menggelar resepsi pernikahan secara mewah dan meriah di Jakarta dan Bali, sepertinya belum cukup bagi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina untuk menyudahi pesta penyatuan hati mereka. Bagaimana tidak, dalam waktu dekat ini, rencananya keluarga besar Raffi Ahmad akan menggelar acara ngunduh mantu yang akan digelar di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat. Bahkan dalam acara ngunduh mantu tersebut, rencananya Raffi akan mengusung tema pesta rakyat dan akan digelar secara mewah dan meriah. Ngunduh mantu rencananya ada, cuman ya masih belum tahu nih jadwal keluarga masing-masing, karena kemarin rencananya di akhir tahun ataupun di awal Desember, di pertengahan Desember, karena di akhir tahun banyak yang udah liburan ke luar negeri dari keluarga, jadi masih bingung ya. Mudah-mudahan ngunduh mantunya nanti jadi di bulan apanya aku belum tahu. Kalau yang di Bandung ini berbeda, lebih ke pesta rakyat. Jadi karena aku asalnya dari Bandung, kita mau bikin pesta rakyat aja di sana. Sama pasti kalau baju ya kita siapin yang terbaik lah. Sejak berubah status menjadi suami Nagita Slavina, kabarnya Raffi mulai menjalani pola hidup teratur. Bagaimana tidak, semua kebutuhan Raffi mampu dipenuhi oleh Nagita sebagai seorang istri. Namun mengapa hingga saat ini Raffi belum juga mau menempati rumah barunya dan masih memilih tinggal di apartemen? Benarkah jika Raffi dan Nagita masih menikmati masa-masa bulan madu di apartemen?
Ribet kalau gitu-gitu mah kalau pindah-pindah ya bisa diatur-atur. Setiap weekend kan kayak kemarin pergi sama mama aku sama Gigi makan. Terus juga ya gampang lah ya kalau itu mah bagi-bagi waktunya gampang. Kalau masalahnya tinggal di mana mah nggak terlalu jadi masalah deh. Karena yang paling penting mah aku sama Giginya aja. Situ masih kosong, masih adik aku yang ngisi.